Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati. Bulan suci. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di kesempatan kali ini di acara Sapa Ramadan di bulan suci Ramadan 1436 Hijriah yang akan kami selalu warnai suasana Anda di kesempatan kali ini pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di TVRI Nusa Tenggara Timur hingga menjelang Idul Fitri nanti. Dan bahagia sekali pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami ditemani ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin OIBUFU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada, kami ditemani oleh seorang ustadz yang sudah sering Anda ketahui dan sudah sering Anda jumpa, yaitu Bapak Haji Hidayat Mustafidz LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir di TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, kita punya tema kali ini masihlah tentang suasana Ramadan di awal-awal persuaan Ramadan kita. Tema kita tentang Ramadan bulan istimewa. Dan alangkah indahnya tentunya di awal persuaan kita di Sapa Ramadan di edisi kali ini, di hari ini, alangkah indahnya. Mari kita buka hati kita untuk lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu hari-hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberikan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kedua bunda yang sudah bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran untuk Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Dan ibu-ibu, Sapa Ramadan pencerah hati. Saya kayaknya juga lemes ya. Sapa Ramadan pencerah hati di bulan suci ya, luar biasa sekali. Dan pemirsa, seperti biasa di Sapa Ramadan kita punya ada nanti pertanyaan di penghujung-penghujung acara itu kita akan memberikan kupon hadiah dari Bandung Jeans. Jadi dari Bandung Jeans nanti kami memberikan pertanyaan kepada Anda yang insya Allah bisa Anda jawab, Anda bisa mendapatkan kupon berhadiah ini dari Bandung Jeans. Kemudian satu lagi kupon dari Dompet Duafa, itu untuk check up gratis gula darah, asam urat dan kolesterol dan lain sebagainya. Jadi insya Allah nanti kita akan mempertanyakan kepada pemirsa dan bisa dijawab, Anda bisa mendapatkan salah satu dari kedua kupon ini. Dan kita nanti punya sudut tips juga yang akan dibawakan oleh bunda-bunda kita dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Oebufu. Baik Pak Ustadz, kita punya tema ini luar biasa sekali, Ramadan bulan istimewa. Kira-kira bulan Ramadan istimewanya seperti apa itu Pak Ustadz? Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awjaba alaina siyama Ramadan. Walhamdulillah alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allamul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kaffatil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala sayyidil awwalina wal akhirin habibi rabbil alamin nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa di mana saja berada, terutama bunda-bunda yang sudah hadir di studio ini, yang dengan segala wajah ceria, insyaallah dengan harapan besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa ini. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga pemirsa yang berada di rumah, kajian kita tentang keutamaan Ramadan, atau Ramadan itu adalah bulan utama. Barangkali sudah sering kita dengar, setiap kali kita sampai di bulan Ramadan akan sering kita mendengar keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Tapi juga seringkali ketika selesai Ramadan lupa semuanya itu. Nah, maka juga kita kembali mengaji dan mengkaji. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bahasa kitanya adalah bulan suci. Kalau dalam bahasa Arab tidak ada disebut bulan kudus, suci, tidak, tapi adanya syahrul mubarak. Itu mungkin dari pengertian mubarak itulah yang penuh berkah sehingga dikatakan suci. Istilah bahasa tidak masalah. Maka oleh karenanya orang-orang terdahulu itu di awal Islam, as-salafus saleh, ya, generasi awal yang saleh itu sangat menanti-nanti dan berdoa sepanjang 6 bulan sebelum masuk Ramadan, berdoa kepada Allah agar sampai di bulan Ramadan, berdoa supaya sampai di sana. Sekarang kita sudah sampai, alhamdulillah. Mengapa mereka terus berdoa? Karena mereka tahu begitu besar pahalanya dan begitu besar nilai yang akan didapat ketika sampai di bulan Ramadan ini. Nah, karena tahu masalah itu sehingga mereka terus berdoa. Maka ketika bulan Ramadan tiba, sudah mereka itu betul-betul waktu yang ada digunakan dengan maksimal. Oleh karenanya keutamaan Ramadan sudah tidak asing. Yang pertama, Ramadan itu merupakan bulan puasa, karena tidak ada kewajiban puasa di bulan yang lain. Maka bulan Ramadan inilah yang menjadi ketetapan Allah diwajibkannya puasa 1 bulan. Sehingga ayat yang tadi dibaca itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini penggalan ayat faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan, artinya sampai di bulan suci Ramadan itu, falyasumhu, hendaknya berpuasa. Itu dari sisi kaitan antara bulan dengan aktivitas puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa itu dicanangkan oleh Allah dengan ayat sebelumnya disebutkan adalah dicanangkannya itu untuk memproses pribadi-pribadi yang beriman menjadi orang bertakwa. Diwajibkan puasa, ada tujuan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Juga seperti diwajibkan terhadap umat terdahulu. Diwajibkan juga terhadap umat terdahulu. Berbeda masa dan waktu itu bukan masalah, tapi kewajibannya sama. Untuk apa itu diwajibkan? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Berarti puasa yang ada di bulan Ramadan itu merupakan proses bagi kita untuk menjadi orang bertakwa. Apabila puasanya itu dilaksanakan dengan apa itu? Ya dengan segala peraturannya, ikut aturannya dan dijaga dari segala hal-hal yang merusak nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan Ramadan. Ramadan itu dari bahasa Arab Ramadan yarmudu, artinya panas dan membakar gitu.
Maka bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang menjadi sebuah macam alat kalau di bengkel itu ada pembakaran besi, gitu kan, supaya besi itu bersih dari kotoran-kotorannya, dibakar. Nah, dengan adanya bulan Ramadan, orang-orang beriman yang selama sepanjang 11 bulan itu terkadang dan banyak sekali kejadian atau kesalahan, kekeliruan dan dosa-dosa, maka masuk bulan Ramadan akan dibakar dosa-dosanya itu. Apabila Ramadan yang terhormat, yang mulia ini dihormati betul dengan pelaksanaan ibadah kita. Nah, itu yang kedua tentang Ramadan akan membakar dosa-dosa. Sehingga ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfu rajulin. Artinya celaka seseorang. Ya. Adraka Ramadan, yang sampai ke bulan Ramadan, sempat sampai kepada mengalami bulan Ramadan, kemudian walam tughfar dunubuhu, tidak terampuni dosanya. Celaka, kenapa? Karena masanya diampuni dosa kok tidak terampuni. Itu berarti dalam kehidupannya sehari-hari, kan begitu. Nah, itu yang kedua tentang keistimewaan Ramadan, ya. Kaitan dengan puasa Ramadan sekarang. Puasanya. Jadi ada kaitan dengan puasa dan Ramadan, itu keistimewaannya saling berkait. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bunda-bunda yang dirahmati Allah, yang ketiganya ini bahwa puasa ini sebuah ibadah yang keistimewaannya itu tersendiri dari ibadah yang lain. Masing-masing ibadah itu tentu punya keistimewaan. Atau puasa, ya, puasa ini keistimewaannya tersendiri. Di mana kalau ibadah yang lain ketika dilaksanakan orang tahu. Salat, orang tahu, melihat orang sedang salat. Baca Quran, kelihatan baca Quran ada suara, gitu. Puasa tidak. Kalau sedang berduduk orang-orang atau dua orang, yang satu puasa yang satu tidak, sama-sama tidak makan dan minum, maka tidak bisa ditentukan siapa yang puasa siapa yang tidak, karena rahasia. Nah, itu artinya puasa itu punya kerahasiaan. Dengan dasar kerahasiaan inilah keistimewaan puasa ditegaskan dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal perbuatan anak Adam, itu manusia. Nah, kita semua keturunan Adam, sehingga disebut anak Adam. Lahu, itu miliknya. Artinya perbuatan dan aktivitas yang dilakukan oleh setiap kita itu dalam hadis ini dinisbatkan kepada masing-masing, milik dia. Kemudian lanjutan hadis ini dikecualikan, illa siyama, kecuali puasa. Jadi Allah mengecualikan, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya firman Allah tapi bukan dalam Al-Qur'an, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada Allah bahwa ini firman Allah. Illa siyama, kecuali puasa. Di puasa ini tidak dinisbatkan, tidak diserahkan kepada masing-masing pelaksana. Maka Allah yang mengaku sendiri, fa innahu li, maka puasa itu milikku. Mengapa begitu istimewa? Karena itulah kerahasiaannya. Apabila, jadi ada tanda kutip juga, apabila. Ya, kalau apabilanya tidak dipenuhi jadinya ya kosong melompong. Artinya bisa jadi orang Perancis bilang kalau bekerja banyak, ada Perancis lagi kan sekarang. Ada yang orang Perancis. Penerangan Ciamis atau penempatan Ciamis. Gawe capek itu gak pakai gitu kan. Kerja banyak tidak ada hasil. Gitu. Kita puasa ternyata nggak ada nilai. Kenapa? Puasanya cuman perut itu. Matanya, lidahnya, kupingnya nggak puasa. Begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa innahu li, puasa itu milikku. Nah, oleh karenanya wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya langsung, keistimewaannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga bunda-bunda yang dirahmati Allah, maka keistimewaan ini yang sesungguhnya harus kita raih. Selama Ramadan ini bagaimana puasa kita ini justru dinikmati karena kita akan melaksanakan atau sedang melaksanakan ibadah yang sesungguhnya oleh Allah akan langsung diterima dan dimiliki. Maka dari mulai kita bangun tidur,
kita sahur, bahkan sebelum sahur itu sholat, walaupun sudah witir sebelum tidur ya. Ini juga jangan salah kaprah kalau dikatakan witir adalah sholat penutup, akhirnya kalau sudah witir nggak boleh sholat lagi. Bukan, ini bukan penutup. Sebaiknya memang penutup, tetapi kalau sudah ya witir sebelum tidur, ya bangun tidur jangan disia-siakan. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, silahkan semampunya. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keistimewaan puasa, sehingga menambah keistimewaan dan keutamaan Ramadan gitu ya. Baik, kemudian satu lagi saja ya, biar ada diskusi lebih panjang. Keistimewaan yang paling jangan sampai terlewatkan adalah adanya satu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Jangan disebut malam Lailatul Qadar, memang Lailatul itu malam. Jadi ya, sudah adalah Lailatul Qadar atau malam Qadar gitu ya. Mengapa itu istimewa? Karena Allah sendiri yang menegaskan dalam surah Al-Qadar itu ya, apa dikatakan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik apabila dalam malam itu dalam kondisi ibadah, tidak bermaksiat. Ibadah dengan sholat isya, apalagi juga taraweh, juga baca Quran, apalagi bangun tidurnya sholat lagi, itu juga ibadah dan terhindar dari maksiat. Maka itu malam nilainya lebih dari 1000 bulan. Sudah ngitung, kalau 1000 dibagi 12 itu kan 1 tahun 12 bulan. Kalau 1000 dibagi 12 berarti berapa tahun? Itu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, itu artinya kalau kita pikir-pikir nih, usia kita yang utuh 12 bulan kita sholat setiap hari, walaupun ibu-ibu ada liburnya nggak apa-apa, nggak dosa liburnya. Yang dipaksa harus libur, nggak boleh tidak kan gitu. Puasa pun tapi harus diqadha kalau puasa, kalau sholat tidak bisa diqadha, tidak boleh diqadha. Nah, ini yang utuh usia kita 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu, di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan, kalau kita luput dari nilai ini, rugi. Orang-orang nilai usianya ratusan dan ribuan tahun, sementara kita usia paling berapa puluh tahun sih maunya? Paling banter 68 70, dikurangi sakit, dikurangi macam-macam, sakit gigi saja sudah nggak enak makan gitu. Nah, bunda-bunda yang dirahmati Allah dan pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Amin. Nah, oleh karenanya saya sampaikan hadis ya tentang Ramadan ini, bahwa puasa dan ibadah di bulan Ramadan harus dilandasi dengan keimanan dan berharap pahala dari Allah. Rasul SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Kemudian, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa di bulan Ramadan, landasannya iman dan cari pahala dari Allah. Amin. Qama Ramadan artinya melaksanakan ibadah, salat di malam hari, ada tarawih, ya, ada tahajud. Silahkan apa saja yang dilaksanakan malam hari itu ibadah. Qama Ramadan. Maka konsekuensi atau hasil dari puasa yang karena Allah dan keimanan itu juga ibadahnya itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kaitan dengan tadi ampunan di bulan ini. Banyak keistimewaannya Pak Ustaz. Istimewanya banyak sekali. Orang Surabaya banyak banyak banget. Jadi kadang-kadang bilang kayak bulan Ramadan itu merupakan bulan Al-Qur'an, pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan terbelenggu, ampunan dosa melimpah dan lain sebagainya. Itu juga yang luar biasa. termasuk. Baik. Ya, sapa Ramadan pencerah hati. Penyejuk di bulan suci. Semangat Bu. Sapa Ramadan pencerah hati. Ya, luar biasa sekali. Pokoknya di rumah sudah siap semuanya Bunda ya. Tinggal pulang sebentar langsung siap-siap untuk berbuka puasa. Amin. Baik pemirsa, seperti yang tadi sudah Ian sampaikan, sebelum kita sharing-sharing mungkin dengan bunda-bunda lagi, kita punya sudut tips ya. Kita punya sudut tips ini dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mereka akan memberikan tips sederhana bagaimana kita memberikan rasa semangat kepada keluarga kita, terutama buat anak-anak kita untuk mau bersahur dan berbuka puasa. Tapi kayaknya kali ini dari Majelis Taklim Al-Muhajirin kayaknya tuh khususnya buat sahur ya.
persisnya cocoknya buat sahur. Karena temanya tentang capcay. Siapa sih yang tidak suka capcay? Biasanya anak-anak juga suka. Nah ini kita langsung samperin saja Bunda Ning untuk bisa memberikan tipsnya kepada pemirsa. Walaupun sudah sering ya, Bunda ini walaupun sudah sering kita olah di rumah ya, biasanya gunakan sayur capcay ini. Tapi kalau dalam bulan Ramadan ini mungkin ada lebih spesial lagi dari Bunda Ning, mungkin silahkan. Karena pemirsa kita punya tips kali ini tentang capcay, penggugah selera. Silahkan. Silahkan Bunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau memberikan tips untuk anak-anak khususnya ya ibu-ibu yang kadang-kadang tidak suka makan, yang malas puasa. Coba ibu-ibu coba kasih tips saya ini. Apalagi kalau bilang sayur kan anak-anak biasanya suka malas ya, Bunda, ya. Sayur ini saya kan ada udangnya. Kalau bagi orang tua bilang kolesterol. Oh, iya. Ini buat anak-anak. Anak-anak kan kadang udang suka, bakso suka. Kan bumbunya juga pakai margarin. Margarin. Nah, ini Oke. Mungkin yang bahan-bahan yang dibutuhkan seperti sayur apa Bunda nih? Sayur. Ada Pertama sayur, ada brokoli. ada brokoli, iya. Terus wortel, wortel, terus sayur manis, sayur- sawi, oke. kol, Sayur sawi. buncis. Terus nanti ditambah udang sama bakso. Nah ini kayaknya penggugah seleranya anak-anak, Ya. mungkin pentolan baksonya nih, Bunda, Terus ya. ini bumbunya pertama ini margarin dulu. Oh, ini iya. biasa Makan anak-anak juga margarin. suka. Terus kedua ini bumbunya ditumis. Ini isinya ada lada sama bawang putih sama jahe. Itu Oke. aja. Oh jahe, bawang putih sama merica sama ya. merica. Ya. Terus nanti tumis dengan margarin, Margarin, ini. ya. Nah, terus nanti ini kasih garam, gula. Kan anak-anak kadang kan nggak boleh makan pisin. Oh iya. Jadi ini garam Penyedap dan gula rasanya aja. kalau bisa jangan menggunakan penyedap rasa Iya. tapi diganti dengan gula. Ya. Betul. Jadi garam dan gula aja. Oke. Terus yang ketiga ini yang bikin enak ini saus tiram ibu-ibu. Oh, Jadi kalau bikin itunya anak-anak, seloranya, penyedapnya capcay itu saus tiram. Kan sekarang ada saori apa itu banyak. Ya, oke. Nanti yang untuk ininya, untuk pengentalnya dikit ini tepung maizena atau tepung kanji. Oke. Sedikit gitu. Nanti langsung ditumis baru sayurnya. Jadi awalnya panasin dulu margarin, Iya. kemudian Terus tuangkan bumbunya ditumis. Terus udah itu Masukin masukin sayurnya. sayur, baru dikasih itu saus tiram, gula, garam sama Iya. tepung kanji. Dan di sini pemirsa kenapa kami tidak langsung mempraktekkan Jadinya bagaimana cara ini. cara membuat margarin seperti ini yang langsung dimasak ya. Iya. Karena memang kita menghindari aroma dari yang ditimbulkan dari si bawang putih dan merica ini. Biasanya kan kalau ditumis ya dengan menggunakan margarin dan lain sebagainya, kita takutnya ibunda-bunda yang ada di sini bisa terpengaruh puasanya. Tapi nama itu kalau karena Allah pasti kuat ya Bunda ya. Iya, kuat insya Allah. Iya, jadi mungkin lain kali kita bisa langsung di dapur kita ini nanti ya, dapur sederhana. Tapi itu salah satu tujuan kami untuk tidak menggoda, mungkin dengan aroma-aroma tertentu yang bisa membatalkan puasa atau membuat pikiran-pikirannya. Mungkin seperti itu Pak Ustadz ya. Boleh. Tapi nama itu kalau kita berpuasa walaupun aroma-aroma seperti itu tidak terganggu kan tidak masalah Pak Ustadz ya. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Mungkin warung-warung pada tutup semua ya Pak Ustadz ya. Kalaupun mencicipi itu boleh asal jangan ditelan. Oh, Tapi nah. itu kalau terpaksa kan sebaiknya sih tidak. Tapi biar dinikmati oleh keluarga sehingga mereka bersyukur, ya boleh cicipi barangkali jangan sampai keasinan. Oke. Jadi nanti melotot nanti orang makannya. Ya, betul ya. Nanti bikin darah tinggi. Luar biasa sekali. Jadi ini proteinnya dapat, semuanya dapat, Ya. vitaminnya dapat Bunda ya. Terima kasih buat Bunda Ning ya, dari Majelis Ta'lim Al Muhajirin Ibu Fru. Terima kasih banyak. Demikian Pak Ustadz, kita sudah sama-sama dan juga Ya. pemirsa di rumah kita punya tips tadi cantik, yaitu sayur capcay penggugah selera makan. Khususnya paling bagus kalau disertakan pada sahur. Dan baiklah pemirsa, kita standby untuk penelpon yang di rumah. Mungkin kita ngajak penelpon yang di rumah. Kita punya tema kali ini tentang Ramadan bulan istimewa. Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami yang sudah standby, insya Allah sudah standby di 827722. Yang di area luar kota Kupang mungkin bisa tambah 0380 ya. Kita punya voucher hadiah atau kupon berhadiah dari Bandung Jeans. Insya Allah bisa Anda dapatkan jika Anda bisa menjawab pertanyaan dari kami. Dan juga dari
voucher pemeriksaan atau check up gratis dari Dompet Duafa. Jadi Anda bisa langsung, karena di kupon ini sudah tertera alamatnya lengkap dan juga nomor teleponnya lengkap. Anda bisa langsung menghubungi nanti jika Anda insya Allah bisa menjawab pertanyaan kami. Baik, telepon sudah tersambung insya Allah. Ya, baik. Assalamualaikum. Sayang sekali Anda bisa mencoba kembali di 0380827722 di kita punya acara Sapa Ramadan. Kali ini kita punya tema tentang Ramadan bulan istimewa. Ya, Assalamualaikum. Sekali lagi. Oh baik, Anda bisa mencoba kembali menghubungi kami di pesawat telepon 827722. Luar biasa sekali. Seperti tadi Pak Ustadz sudah sampaikan ya, bahwa walaupun kita masak, bunda-bunda ini otomatis kan pasti masak nih Pak Ustadz ya, dengan aroma dan lain sebagainya, tergantung niat kita ya Pak Ustadz ya. Walaupun wangi seperti apapun menggoda mungkin tidak akan terpengaruh ya Ustadz ya. Kalau untuk puasanya aman-aman saja, karena dengan asap yang terhirup pun bukan disengaja dan itu tidak membatalkan. Ya, kalau sekedar tergoda keluar lendir atau ngiler sedikit ya itu tidak masalah. Itu manusiawi sekali. Tinggal kita buang saja Pak Ustadz ya. Iya. Kemudian kalau mencicipi juga itu mempengaruhi, jangan sampai ketelan kali Pak Ustadz ya. Begitu, baik, iya. Kita coba sapa penelpon Pak Ustadz yang sudah tersambung. Insya Allah bisa langsung tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Sapa Ramadan pencerah hati. Dijawab penyejuk. Halo? Penyejuk jiwa di bulan suci. Nanti dijawabnya penyejuk jiwa di bulan suci ya. Yes. Oke, Sapa Ramadan pencerah hati. Penyejuk jiwa di bulan suci. Halo? Ya. Ya, Sapa Ramadan pencerah hati. Penyejuk jiwa di bulan suci. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Rifka di Waibuku. Rifka di, oh dekat-dekat ini ya, maka suaranya kencang gitu ya. Baik, Rifka sudah siap-siap kah dengan ini pertanyaan saya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Ini pertanyaannya adalah Ramadan bulan istimewa, maka banyak-banyaklah melakukan ibadah dengan beramal soleh dengan cara A. Suka sekali mengumbar aib sesama. Kemudian B. Saling berbagi dengan sesama dan ikhlas dalam menolong. Pilih yang mana? D. Bagaimana? D. B. Iya, selamat ya. Terima kasih ya. Rizka ya namanya ya? Rizka. Rizka. Ya. Ya, Rizka terima kasih. Selamat Anda mendapatkan kupon dari Bandung Jeans. Kayaknya kalau masih gadis-gadis gini kayaknya masih girly, kayaknya nanti dapat ini deh. Hijab girly gitu ya. Baik, nanti nih Rizka jangan tutup dulu ya, karena tim kami masih mau tanya telepon dari Rizka ya. Oke, terima kasih Rizka ya. Terima kasih banyak. Baik, dan mungkin kita juga bisa standby nanti untuk dompet duafanya. Dompet duafa ini pemeriksaan gratis dari dompet duafa tentunya, yaitu pemeriksaan antara gula darah, asam urat, kolesterol, dan Anda juga bisa mungkin mengeluhkan apa yang Anda rasakan nanti saat pemeriksaan. Baik, kita menantikan penelpon berikutnya sambil kita sharing sama Pak Ustadz lagi. Nah, ini kadang-kadang Pak Ustadz kalau kita sering yang tahu dan juga mungkin pemirsa tahu bahwa pahalanya itu luar biasa dalam bulan Ramadan. Sebesar apa dan bedanya pahala-pahala dengan yang lain dengan bulan suci Ramadan itu apa Pak Ustadz? Berpuasa itu Pak Ustadz, silakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, juga pemirsa di rumah, bahwa bulan Ramadan merupakan bulan utama yang ibadahnya itu sesungguhnya tidak perlu lagi ditanya. Nah, tadi saja tentang puasa ya, itu dikatakan oleh Allah, wa ana ajzi bihi ya, aku yang membalasnya, jadi tidak terhingga ya. Di samping juga bahwa puasa itu disebut dengan as-sabr, kesabaran ya, kesabaran, sehingga dalam ayat dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Bis-sabri ini ditafsirkan dengan puasa, sementara sabar ini ya banyak juga sabar diterapkan di semua hal dalam kehidupan kita. Oleh Allah dikatakan sabar itu enggak terhingga lagi pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu akan dipenuhi pahalanya itu tanpa batas, tanpa terhitung. Maka puasa bagian dari nilai sabar itu sendiri. Jadi karena ibadah paling panjang ya. Jadi kalau sholat paling 10 menit itu yang tenang.
Kalau sedikit cepat sudah kurang lagi. Ya. Bacaannya saya kilat juga bacanya. Bismillahnya ingat, tahu-tahu waladhdallin saja. Artinya sudah pikiran kemana-mana. Tapi puasa ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu ibadah. Bahkan tidurnya pun karena dalam kondisi puasa ya ibadah. Maka seorang istri Rasul namanya Hafsah kalau nggak salah, ya Habada, alangkah indah sekali puasa ini. Tidur saja puasa ibadah kan begitu. Itu. Nah, maka oleh karenanya bentuk dalam pola pikir kita sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, siang hari itu adalah ibadah. Tidak boleh ada kata-kata kotor, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang menyakitkan orang dan lain sebagainya. Pokoknya ini sedang ibadah. Itulah. Jadi seperti itu istimewanya luar biasa sekali ya, insya Allah. Dan baik, mungkin ada penelpon lagi dari pemirsa yang kita punya satu kupon lagi dari Dompet Du'afa. Mungkin Anda bisa mendapatkannya, insya Allah, jika Anda bisa menjawab pertanyaan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda bisa mencoba kembali ya, kayaknya mungkin agak sedikit treble. Anda bisa mencoba kembali di 827722, sayang sekali. Bagi pemirsa yang ingin langsung menjawab pertanyaan kami, tentunya di 827722. Kita punya tema kali ini tentang Ramadan bulan istimewa. Ramadan bulan istimewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya semuanya cewek ya Pak Ustadz. Tapi kayaknya Bunda deh. Dengan Bunda siapa di mana? Dengan Siti Nur di Liliba. Siapa saya? Dengan Ibu Siti Nur di Liliba. Oh, Ibu Siti Nur di Liliba. Puasanya aman Bunda ya? Ya, Alhamdulillah. Ya, sapa Ramadan pencerah hati. Penuju jiwa di bulan suci. Terima kasih banyak, langsung disambar Bunda. Pertanyaan saya Bunda ya. Kita punya tema kali ini Bunda. Kita punya tema tentang bulan Ramadan, bulan istimewa. Jadi kalau insya Allah Bunda bisa menjawab pertanyaan saya kali ini, insya Allah Anda Bunda bisa membawa pulang kupon check up gratis dari Dompet Du'afa. Oke Bunda ya? Baik, pertanyaan saya kali ini, kita punya acara Sapa Ramadan di hari ketiga mengangkat tema A, sinetron Korea, B, Ramadan bulan istimewa. Bunda pilih yang mana? B, Apa itu Bunda? B, Ramadan di bulan suci. Subhanallah. Terima kasih Bunda, berhasil bawa pulang kupon check up gratis dari Dompet Du'afa. Jadi nanti Bunda bisa, ya Bunda nanti bisa mendapatkannya nanti ya di kantor TVRI Nusa Tenggara Timur, dan standby Bunda karena tim kami akan mencatat nomor handphone Anda. Terima kasih banyak Bunda Siti ya. Baik, demikian luar biasa sekali Sapa Ramadan pencerah hati bulan suci. Mungkin Bunda ada sisa berapa menit ini, ada yang mau bertanya, saya persilakan bagi Bunda-Bunda ya. Mungkin Bunda yang di sudut, silahkan sesuai dengan tema kita kali ini, bulan Ramadan bulan istimewa. Silakan Bunda berdiri aja Bunda, mungkin berdiri saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi ada cukup menarik tentang sabar ya Pak Ustadz. Kebetulan pada saat puasa kita terlanjur marah dan emosi. Yang jelas bahwa puasa tidak batal atau hanya pahalanya yang berkurang. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Karena memang saya tadi terlanjur marah dan emosi. Lalu saya berpikir, wah berarti pahala kesabaran saya yang berkurang. Tetapi puasa saya, mungkin pahala puasa saya utuh. Mungkin itu hanya pikiran saya sendiri Pak Ustadz. Terima kasih. Luar biasa sekali. Nah, Ibu terus terang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ibu terus terang banget nih Pak Ustadz. Tadi betul-betul sempat marah dan mungkin kecewa. Itu gimana tuh hukumnya Pak Ustadz? Ya, perlu kembali kepada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kalau penyebabnya marah itu sekedar emosi tanpa ada alasan, ya tidak benar lah. Tapi kalau memarahi anak yang nakal, susah sholat, misalkan dimarahi, bisa juga kelihatannya marah, mimiknya merah gitu, tapi hatinya tenang. Nah, itu bukan marah sebenarnya, hanya memberikan ekspresi kepada anak supaya kelihatan bisa ditakuti. Nah, jadi kalau marahnya berdebar-debar itu ya, itu barangkali marah yang harus jangan terjadi, kecuali ada sebab yang memang ya mendorong kita
Kalau kena ada sesuatu yang tidak beres, tidak apa namanya, tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, ya dinasihati biasa itu tidak ada perubahan. Nah, ada sedikit gejolak marah, saya pikir itu penyebabnya baik. Tapi kalau penyebabnya benci, penyebabnya iri, penyebabnya macam-macam, nah itu yang tidak dibenarkan. Maka puasa itu ya secara hukum puasanya sah, tapi nilai mungkin berbeda juga dengan orang yang tidak marah begitu. Jadi seperti itu puasa, supaya dijaga juga dari hal-hal yang sifatnya walaupun mengurangi nilai kan gitu, supaya utuh. Oke. Ya, Baik, itu tergantung niat juga Pak Ustadz ya. Kemudian kalau seandainya sehari tidak marah, anak-anak nakal dan lain sebagainya, nakal dalam artian mungkin berbahaya, terus kemudian tidak dengan suara keras, itu juga salah juga Pak Ustadz ya. Tapi yang penting kan hati kita tidak marah. Kembali kepada tekniknya gitu. Ya. Kalau jemaat suara itu dalam rangka supaya anak lebih taat dan patuh, ya di hatinya tidak seperti memarahi pencuri kan gitu. Ya, kejar dia, benar. Iya. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Satu pertanyaan lagi mungkin Bunda ada yang bertanya. Oke. Oh, nyebrang sekali mic-nya. Harus segera nyebrang Bunda. Enggak, langsung dikasih aja Bunda, silakan. Jalan ke atas. Langsung Bunda. Ya, Bunda, silakan. Silakan Bunda. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana caranya supaya amal ibadah bulan puasa ini menjadi amal ibadah yang menyenangkan. Jangan kadang-kadang kita senangnya cuma dekat mau buka puasa baru senang. Di siang-siang itu kadang kurang senang. Oh gitu, kurang senang. Caranya supaya menjadi amal ibadah yang menyenangkan. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Baik, silakan Pak Ustadz. iya, ini suatu pertanyaan yang sedikit harus dicerna dengan baik dan direnungkan dengan mendalam ini. Bahwa bagaimana ibadah ini supaya dinikmati kan gitu. Iya. Ya tentunya masing-masing punya pengalaman dan perasaan, tetapi sesungguhnya ketika kita tahu tujuan gitu kan, begitu tujuan itu menggairahkan, pasti dia akan sabar dan kemudian perjalanannya tidak akan macam-macam, akan terus lurus, sabar-sabar saja begitu. Kalaupun terasa letih dan lapar, itu memang perjuangan dan itu memang juga sebuah latihan bagi kita gitu. Jadi untuk kita bisa menikmati dan senang dalam melaksanakan ibadah itu, ketika kita menyadari dan tahu apa fungsi dan tujuan dari ibadah itu sendiri. Kalau kita mau pergi misalkan ke daerah, tahulah ke Soe misalkan, ya sementara di Soe itu kita dijanjikan macam-macam, akan diberi yang menyenangkan misalkan. Kebetulan kok kendaraannya macet-macet begitu, tapi karena perasaan kita sudah sampai di sana dan apa-apa yang akan didapat itu akan lebih menyenangkan, akhirnya perjalanan itu dianggap ini sebagai godaan saja begitu. Nah, itu sesungguhnya menjadi melaksanakannya tidak lagi berat. Maka puasa juga ketika kita tahu bahwa ini kita nggak makan nggak minum, bahkan habis kerja agak capek, dan tahu ini adalah ibadah, Allah suka dengan perbuatan ini. Bahkan oleh Allah, ya oleh Rasulullah SAW dikatakan la khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya seorang yang sedang puasa itu di sisi Allah lebih wangi ketimbang minyak apa yang mau minyak kasturi. Kasturi itu bahasa dari dulu sampai sekarang sampai nggak berubah. Mas Guru sangat luar biasa wanginya. Kasturi, tapi jangan ketika lagi puasa sama orang nih. Jangan orang mabuk nanti. Di sisi Allah itu. Kenapa? Kita sedang ibadah. Nah, ketika kita sadar dengan nilai itu, maka insya Allah dinikmati. Ya, bahkan tidurnya ibadah. Kita bahkan sibukkan dengan Al-Quran. Kalau Ramadan ini adalah syahrul Quran, ya insya Allah kalau dengan sibuk dengan Al-Quran, nggak ada itu rasa-rasa malas, rasa-rasa bosan, tidak ada. Bahkan masih kurang waktu rasanya. Nah, gitu. Targetnya kalau Ramadan harus khatam, 1 hari 1 juz harus selesai. Syukur-syukur bisa lebih kan begitu, sesuai dengan kemampuan. Nah, itulah yang harus kita sadari. Maka nikmat kita jadi orang yang punya tugas yang sesungguhnya tugas ini bukan merupakan beban yang berat, tapi justru ada imbalan yang besar. Betul. Dan ini dinikmati, bahkan kesehatan akan didapat dengan puasa ini.
Luar biasa sekali Iya. ya. Memang betul-betul ya, luar biasa Betul. sekali keistimewaan dari puasa itu sendiri. Pak Ustadz, 1 menit Pak Ustadz di akhir persuaan kita di kesempatan kali ini untuk kata kunci dari tema kita di kesempatan kali ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah yang ada di rumah, juga bunda-bunda yang ada di sini, dengan pertemuan kita ini juga mengkaji keutamaan atau Ramadan sebagai bulan yang utama dan mulia. Kita tanamkan sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa selama Ramadan ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Karena apa? Ketika Ramadan selesai itu tidak akan kembali lagi. Kita kalau usia panjang sampai Ramadan berikutnya bukan Ramadan yang sekarang. Jadi waktu yang sudah lalu adalah yang telah selesai. Maka setiap ketika kita punya kesempatan, kita tidak boleh mengabaikan. Maka mari masih di awal kita ini, hari keberapa ini? Hari ketiga puasa Ramadan ini, mari kita jaga puasa kita, penuhi waktu-waktu kita dengan amalan-amalan yang baik, bersedekah, baca Al-Quran, ya. Kalaupun bicara dengan kawan dengan suka hati, menyenangkan, dan itulah sesungguhnya modal utama kita meraih bulan Ramadan. Amin, dan apabila sampai di akhir Ramadan dijanjikan oleh hadis itu akan keluar dari Ramadan dengan terampuni dosa-dosa ini. Amin. Insya Allah. Luar Kalau biasa. sudah diampuni dosa berarti sudah bersih. Kalau mesin itu sudah tune up. Masih sudah up, masih baru ya. Sudah baru enak. Ya, Kalau enak. ibadah jadi nggak malas lagi nanti. Ya. Ngaji nggak malas Amin, nantinya. amin, amin. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz buat di kesempatan kali ini sharing-sharingnya dengan kami, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Muhajirin Oibufu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mak Ning, dia punya tips ya, luar biasa, terima kasih banyak. Ya, bunda-bunda semuanya saya mengucapkan terima kasih. Buat semua sponsor juga terima kasih banyak untuk mendukung acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Sapa Ramadan pencerah hati di bulan suci. Barakallahu fikum. Saya Ian Asmara, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.